Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biaya modal. Pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana atau modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya yang dikeluarkan bersifat eksplisit seperti biaya bunga, dan implisit yaitu biaya yang tidak dikeluarkan pada saat ini tetapi dikeluarkan di masa yang akan datang seperti selisih harga obligasi. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk menganalisis berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep tingkat keuntungan yang diisyaratkan required rate of return. Dari sisi investor atau pemilik modal, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan atau rate of return, sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Perhitungan biaya modal erat kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Biaya utang atau cost of debt. Yang pertama di sini ada biaya utang sebelum pajak atau before tax cost of debt. Menurut Warsono tahun 2003 139, besarnya biaya utang sebelum pajak dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal atau yield to maturity atas arus kas obligasi. Rumusnya di sini ada KD sama dengan beban bunga tahunan dibagi hutang jangka panjang. Yang kedua ada biaya utang setelah pajak atau after tax cost of the debt. Menurut Warsono tahun 2003 139, perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Bunga merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan atau interest expense. Dengan adanya beban ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Rumusnya KD sama dengan KB dalam kurung 1 min tax. Keterangannya, KD sama dengan biaya utang setelah pajak, KB sama dengan biaya utang sebelum pajak, tax sama dengan tax rate atau tingkat pajak. Di sini ada contoh soal. Yang pertama ada PT ABC memiliki dua sumber utang, yaitu dari bank sebesar 300 juta dengan tingkat bunga 5% dan pinjaman dari investor sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 4%. Maka berapa biaya tahunan yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut? Penyelesaiannya, pinjaman pada bank sebesar 300 juta dengan bunga 5%. Maka 5% dikali 300 juta sama dengan 500 juta. Yang kedua ada pinjaman dari investor sebesar 100 juta dengan bunga 4%. Maka 4% dikali 100 juta sama dengan 4 juta.
Jadi 9 juta dibagi 400 juta sama dengan 4,75%. Maka tingkat bunga efektif sebelum pajak adalah sebesar 4,75%. Contoh soal yang kedua, PT Asri mengajukan pinjaman ke Bank PT Jaya dengan tingkat bunga per tahun adalah 10%, tingkat pajak adalah 60%. Hitunglah biaya utang bank. Penyelesaiannya di sini ada KD sama dengan KB dalam kurung 1 min Tax. KD sama dengan 0,10 dalam kurung 1 min 0,6. KD sama dengan 0,04 sama dengan 4%. Biaya utang obligasi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai cara mendapatkan modal, biaya modal dari obligasi adalah sama dengan YTM, Yield to Maturity, yaitu tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli obligasi. Di sini ada rumusnya, yaitu KB sama dengan INT plus dalam kurung MV min PV dibagi N dibagi MV min PV dibagi 2. Keterangannya di sini, INT sama dengan bunga tahunan, MV sama dengan nilai nominal atau nilai jatuh tempo atau maturity value, PV sama dengan nilai pasar obligasi atau present value, N sama dengan umur obligasi. Di sini ada contoh soalnya, yaitu ada PT Bima memperoleh dana dengan menjual obligasi nominal 25 juta dengan umur 5 tahun. Obligasi tersebut dijual dengan harga 24.250. Jika bunga obligasi per tahun 4% dan pajak penghasilan yang dibayarkan 30%, berapa biaya utang obligasi setelah pajak? Di sini dapat kita lihat cara penyelesaiannya. KB sama dengan INT plus dalam kurung MV min PV dibagi N dibagi dalam kurung MV plus PV dibagi 2. KB sama dengan 1 juta ditambah dalam kurung 25 juta min 24.250 dibagi 5 dibagi dalam kurung 25 juta plus 24.250 dibagi 2. KB sama dengan 1 juta dibagi 24.625 sama dengan 0,0467 sama dengan 04,67%. KD sama dengan KB dalam kurung 1 min Tax sama dengan 0,467 dalam kurung 1 min 0,30 sama dengan 0,326. Biaya saham preferen. Saham preference adalah saham yang memberikan jaminan kepada pemiliknya untuk menerima dividen dalam jumlah tertentu, berapa per laba atau rugi perusahaan. Saham preference merupakan modal sendiri, sehingga dividen yang dibayarkan tidak dapat dipakai untuk mengurangi pajak. Oleh karena itu, biaya saham preferen tidak dapat disesuaikan dengan pajak. Rumusnya ada KP sama dengan DP dibagi P. D sama dengan dividen yang ditagih setiap tahun. P sama dengan harga saham preferen. Di sini dapat kita lihat ada contoh soalnya. Suatu perusahaan menerbitkan saham preferen dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Saham tersebut akan membayarkan dividen sebesar 15% per tahun atau 150. Sewaktu ditawarkan kepada pemodal, saham tersebut hanya laku sebesar 937,50 per lembar. Dengan demikian, biaya saham preferen adalah
Di sini ada cara penyelesaiannya. KP sama dengan D dibagi P sama dengan KP sama dengan 150 dibagi 937,50. KP sama dengan 0,16 atau 16%. Biaya saham biasa atau cost of equity dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya saham biasa atau ekuitas internal. Yang kedua ada biaya saham biasa baru, ekuitas eksternal. Biaya saham biasa atau cost of common stock merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Rumusnya ada KC sama dengan D1 plus G dibagi P0. KC sama dengan biaya saham biasa, D1 sama dengan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. P sama dengan harga jual saham biasa, G sama dengan pertumbuhan dividen saham per tahun atau growth. Di sini ada contoh soalnya. PT Sakti mengeluarkan saham biasa yang laku dijual 4.000 per lembar. Dividen direncanakan akan dibayar sebesar 160 per lembar. Dengan pertumbuhan atau growth, dividen 8% per tahun. Hitung biaya saham biasa tersebut. Cara penyelesaiannya, KC sama dengan D1 plus G dibagi P0. KC sama dengan 160 ditambah 8% dibagi 4.000 sama dengan 12%. Biaya saham biasa baru atau cost of new common stock merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Rumusnya yaitu ada KC sama dengan D1 plus G dibagi P0 dalam kurung 1 min F. KC sama dengan biaya saham biasa baru, D1 sama dengan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P sama dengan harga jual saham biasa baru, G sama dengan pertumbuhan dividen saham per tahun atau growth, F sama dengan flotation cost. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.